Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu Lisnaini, Vika Lutfiana, kemudian masuk ke latar belakang. PT Bank Danamon Indonesia dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, anggota dari Mitsubishi UFJ Financial Group INC atau MUFG, telah merampungkan proses penggabungan usaha secara hukum, efektif tanggal 1 Mei 2019. Bank BNP telah bergabung dengan Bank Danamon sebagai bank yang menerima penggabungan atau surviving bank. Setelah rampungnya penggabungan usaha secara hukum, seluruh hak dan kewajiban serta pasifa dan aktiva Bank BNP secara hukum beralih ke Bank Danamon. MUFG adalah salah satu grup keuangan. Selanjutnya, pembahasan. Pertama, alasan Bank Danamon melakukan merger dengan BNP. Kedua, hasil merger Bank Danamon dan BNP. Ketiga, strategi apa yang dilakukan Bank Danamon untuk memanfaatkan hasil merger dengan BNP. Pembahasan yang pertama, alasan Bank Danamon melakukan merger dengan BNP. Pertama, peningkatan skala bisnis. BNP merupakan bank swasta nasional dengan modal inti yang cukup besar, yaitu sebesar 13,5 triliun. Merger dengan BNP akan meningkatkan skala bisnis Bank Danamon sehingga dapat bersaing lebih efektif dengan bank-bank besar lainnya. Kedua, peningkatan skala kekuatan. Pasca merger, modal inti Bank Danamon meningkat menjadi sebesar 34,4 triliun. Hal ini menjadikan Bank Danamon sebagai salah satu bank dengan modal inti terbesar di Indonesia. Kekuatan finansial yang lebih besar akan memberikan Bank Danamon lebih banyak pilihan dalam hal ekspansi bisnis dan inovasi produk. 3. Peningkatan efisiensi operasional. Dengan menggabungkan jaringan kantor cabang dan sumber daya kedua bank, Bank Danamon dapat menekan biaya operasionalnya. Hal ini akan meningkatkan profitabilitas Bank Danamon. 4. Pengembangan produk dan layanan. Merger ini akan memungkinkan Bank Danamon untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih beragam dan berkualitas. Bank Danamon juga dapat memanfaatkan jaringan nasabah kedua bank untuk memperluas penetrasi pasarnya. Pembahasan yang kedua yaitu hasil merger Bank Danamon dan BNP. Yang pertama, peningkatan modal inti. Pasca merger, modal inti Bank Danamon meningkat menjadi sebesar 34,4 triliun. Hal ini menjadikan Bank Danamon sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan modal inti di atas 30 triliun. 2. Peningkatan kinerja keuangan. Pasca merger, kinerja keuangan Bank Danamon juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan laba bersihnya yang mencapai 15% pada tahun 2020. 3. Peningkatan layanan dan produk. Merger ini juga memberikan manfaat bagi nasabah kedua bank. Nasabah Bank Danamon dan BNP ini dapat menikmati layanan dan produk yang lebih beragam dan berkualitas. 4. Peningkatan daya saing. Merger ini juga meningkatkan daya saing Bank Danamon di industri perbankan Indonesia. Bank Danamon kini memiliki skala bisnis yang lebih besar dan kekuatan finansial yang lebih kuat, sehingga dapat bersaing lebih efektif dengan bank-bank besar lainnya. Strategi yang dilakukan oleh Bank Danamon untuk memanfaatkan hasil merger dengan BNP. Strategi yang dilakukan oleh Bank Danamon ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penetrasi pasar. Bank Danamon menargetkan untuk meningkatkan penetrasi pasarnya di Indonesia, terutama di segmen UMKM dan retail. Yang kedua, mengembangkan produk dan layanan. Bank Danamon juga berencana untuk mengembangkan produk dan layanannya, terutama di bidang digital banking. Selanjutnya yaitu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan operasional. Bank Danamon juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Perbandingan
merger Bank Danamon PNP dengan merger bank di negara lain. Merger yang dilakukan Bank Danamon PNP memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan merger bank di negara lain. Terdapat 3 kesamaan dari kedua merger tersebut. Yang pertama dilihat dari tujuan merger, baik merger Bank Danamon PNP maupun merger bank di negara lain, umumnya bertujuan untuk meningkatkan skala bisnis, memperkuat posisi kompetitif, dan mencapai efisiensi operasional. Yang kedua, proses merger. Proses merger Bank Danamon PNP mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses merger bank di negara lain juga mengikuti prosedur yang berlaku di masing-masing negara. Dan yang ketiga, dampak dari merger tersebut. Merger Bank Danamon PNP berdampak pada peningkatan aset, dana pihak ketiga, dan laba bersih Bank Danamon. Merger bank di luar negeri juga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bank-bank yang terlibat. Perbedaan merger Bank Danamon PNP dengan merger yang dilakukan di negara lain. Yang pertama, perbedaan budaya. Ada perbedaan budaya kerja dan manajemen bank di Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia, budaya kerja lebih bersifat hierarkis dan formal. Karyawan diharapkan untuk menghormati atasan dan mengikuti perintah tanpa banyak pertanyaan. Manajemen bank di Indonesia lebih bersifat top-down. Keputusan-keputusan penting diambil oleh manajemen puncak dan karyawan diharapkan untuk mematuhinya. Sedangkan budaya kerja di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa lebih bersifat egaliter dan informal. Karyawan lebih didorong untuk berpikir kritis dan mengambil inisiatif. Manajemen bank di negara-negara ini lebih bersifat bottom up. Karyawan didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan regulasi. Regulasi perbankan di Indonesia dan di negara-negara lain memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem ekonomi, kondisi politik, dan budaya. Ada beberapa contoh merger bank di luar negeri yang dapat dibandingkan dengan merger bank Danamon PNP. Yang pertama, merger antara Bank of America dan Merrill Lynch pada tahun 2008. Merger ini merupakan merger terbesar dalam sejarah perbankan Amerika Serikat. Merger ini bertujuan untuk meningkatkan skala bisnis Bank of America dan memperkuat posisinya di pasar keuangan global. Yang kedua, merger antara Barclays dan Lehman Brothers pada tahun 2008. Merger ini merupakan merger terbesar kedua dalam sejarah perbankan Amerika Serikat. Merger ini bertujuan untuk menyelamatkan Lehman Brothers yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga, merger antara BNP Paribas dan Fortis pada tahun 2008. Merger ini merupakan merger terbesar dalam sejarah perbankan Eropa. Merger ini bertujuan untuk meningkatkan skala bisnis BNP Paribas dan memperkuat posisinya di pasar keuangan global. Kesimpulan, melalui penggabungan merger, bank-bank dapat memperkuat kapabilitas mereka dalam layanan perbankan, teknologi, dan jaringan global. Merger dapat menghasilkan diversifikasi layanan, menawarkan produk dan layanan yang lebih komprehensif kepada para nasabah seperti solusi perbankan retail, korporat, investasi, dan lainnya. Kombinasi infrastruktur dan sumber daya antara kedua bank dapat menghasilkan efisiensi operasional yang lebih besar, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Demikian beberapa hal yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.